Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penyuluh Pertanian ID. Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang tes wawancara untuk P3K, tetapi pada sesi kali ini saya tidak akan terlalu banyak untuk membagikan tipe-tipe soal wawancara itu seperti apa, tetapi lebih tepatnya di sini saya hanya ingin berbagi informasi tentang bagaimana kita memahami seperti apa tes wawancara itu, apa sebenarnya tujuannya, kemudian tahap-tahap penilaiannya, kemudian pertimbangannya untuk penilaiannya itu apa saja. Karena kalau kita melihat untuk tes wawancara ini merupakan salah satu tes yang sulit diprediksi tipenya seperti apa, karena ini bukan berkaitan dengan soal teknis, tetapi ini tes wawancara yang dimana prosesnya itu kita langsung face to face, berhadapan dengan orang yang akan mewawancarai kita nantinya. Jadi sebelumnya saya ingatkan dulu, di sini saya menggunakan regulasi dari Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 itu tentang pengadaan P3K jabatan fungsional. Jadi teman-teman bisa melihat lagi untuk mengecek, atau teman-teman yang ingin membaca langsung untuk permen pannya bisa dicari saja di Google. Teman-teman, di sini di pasal 24 itu dia mengatakan bahwa di poin 1 itu untuk seleksi P3K, seleksi pengadaan P3K itu dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Jadi ini intinya dari tes wawancara itu mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, penilaian integritas dan moralitas ini pada poin kedua itu dilaksanakan dengan wawancara. Jadi pada intinya sebenarnya untuk seleksi wawancara ini memang dia berbeda dengan seleksi teknis, sosial kultural, dan manajerial. Nah, di sini poin-poin utama yang dipertimbangkan di sini yaitu integritas dan moralitas, sehingga teman-teman sangat perlu untuk mengetahui bahwa sebenarnya apa itu integritas, kemudian apa itu moralitas. Inilah sebagai dasar untuk teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes wawancara ini. Itu saya kira itu adalah poin yang sangat penting yang disampaikan dari Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 pada pasal 24 ini. Oke teman-teman, kita lanjut, kita lihat sebenarnya apa itu integritas dan apa itu moralitas. Nah, jadi jika teman-teman lihat di sini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan integritas? Jadi definisinya di sini dikatakan bahwa integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Jadi orang yang berintegritas itu berarti orang yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan moralitas. Jadi moralitas adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Jadi moralitas itu sebagai tingkah laku manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai sesuatu yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Nah, kita kembali kepada integritas. Pada intinya integritas itu dia memiliki arti bahwa orang yang berintegritas yaitu orang yang memiliki kepribadian yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Nah, pada pengaplikasiannya nanti untuk di tes wawancara P3K ini, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa karena wawancara ini ada bisa dijawab dengan cara tertulis maupun dijawab secara lisan langsung, kita masih belum tahu. Tetapi yang sebelum-sebelumnya ada yang mengatakan bahwa untuk wawancara ini dia bisa dijawab dengan jawaban yang tertulis. Tapi kita mengantisipasi saja untuk persiapan teman-teman, jangan sampai wawancara ini dia memberikan jawaban secara lisan, secara langsung. Nah, jadi teman-teman ketahui di sini bahwa yang menjadi pertimbangan untuk tes wawancara ini yaitu untuk
Untuk poin ada dua, yaitu integritas dan moralitas yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk integritas ini memang sangat diharapkan kepada teman-teman bahwa teman-teman dalam proses wawancara nanti bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat meyakinkan tentang kepribadian dari teman-teman, pola perilaku teman-teman jika nanti teman-teman akan diangkat menjadi ASN. Kemudian jika teman-teman diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kepribadian atau tentang pandangan teman-teman terhadap instansi tempat kerja teman-teman. Jadi apa yang teman-teman jawab, apa yang teman-teman berikan nanti kepada yang mewawancara teman-teman itu memang jawaban yang jujur, jawaban yang berlandaskan pada kepribadian teman-teman dan memiliki value atau nilai-nilai yang memiliki karakter yang kuat, sehingga apa yang teman-teman sampaikan itu bisa meyakinkan orang yang mewawancara teman-teman, sehingga poinnya di sini bahwa teman-teman itu dianggap memiliki integritas yang kuat, integritas yang baik. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, jadi kemudian kita lanjut lagi untuk moralitas. Nah, di sini moralitas itu dia berkaitan dengan tingkah laku. Sebenarnya mirip juga sebenarnya integritas dan moralitas. Jadi moralitas atau moral. Jadi moral berkaitan dengan tingkah laku hidup manusia. Nah, apa yang teman-teman sampaikan nanti pada saat wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap perilaku teman-teman. Jika teman-teman ditanyakan tentang perilaku teman-teman pada saat dunia kerja, jika teman-teman mendapatkan masalah, apa yang akan teman-teman sampaikan? Nah, jadi teman-teman perlu memahami bahwa salah satu pertimbangan tentang moralitas itu, ya teman-teman harus memberikan pemahaman kepada yang mewawancara bahwa teman-teman itu memiliki moralitas yang baik, menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang baik dan juga dengan tindakan yang baik, sehingga menimbulkan kesan bahwa memang teman-teman ini layak menjadi seorang ASN. Teman-teman ini memiliki moralitas yang baik, sehingga teman-teman itu wajib untuk diperjuangkan dan diangkat menjadi seorang calon atau seorang ASN. Jadi teman-teman pertimbangkan lagi kedua poin ini, integritas dan moralitas. Apa yang harus teman-teman siapkan? Teman-teman mulai membentuk karakter teman-teman tentang integritas dan moralitas. Jika teman-teman sudah membentuk ini, berarti secara otomatis teman-teman sudah memiliki dasar untuk menghadapi tes wawancara. Apapun pertanyaan yang diberikan, teman-teman sudah memiliki dasar, sudah memiliki pandangan bahwa poin yang ingin ditangkap, diambil dari teman-teman, yaitu tentang integritas dan moralitas dari teman-teman. Saya kira seperti itu teman-teman. Nah, untuk seleksi kompetensi wawancara ini lanjut di poin 3 dan poin 4 itu menggunakan metode CAT yang diselenggarakan oleh BKD. Ini sebagai informasi saja, maksudnya di BKN, ini sebagai informasi saja. Nah, kemudian untuk instansi pusat itu teman-teman, seleksi wawancara itu dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Jadi ini hanya sebagai informasi saja, kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Nanti diikuti saja teman-teman. Oke, jadi ada kutipan yang mengatakan bahwa soal tes wawancara itu akan berisi pertanyaan umum sebagai calon ASN. Jadi berupa materi nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang secara lebih spesifik sesuai dengan bidang dan jabatan yang akan dilamar. Jadi misalnya jika pertanyaan untuk sesi wawancara ini ada 10, mungkin di sini bisa dibagi antara 5 dan 5 atau 6 dan 4. Yang pada intinya itu tetap dibagi untuk wawancara ada tentang materi nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Kemudian ada juga yang berkaitan yang lebih spesifik dengan bidang dan jabatan yang akan dilamar oleh teman-teman nantinya. Nah, misalnya di sini teman-teman yang mengambil jabatan penyuluh. Di sini untuk pertanyaan yang lebih spesifik tentang jabatan atau bidang jabatan yang dilamar,
Di sini hanya contoh teman-teman, saya misalnya ditanyakan, apa motivasi Anda menjadi penyuluh pertanian? Kemudian apa saja yang Anda ketahui tentang penyuluh pertanian? Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang kondisi penyuluh pertanian? Jadi teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini harus berlandaskan pada apa yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu integritas dan moralitas. Setiap jawaban yang teman-teman berikan harus memuat poin, yaitu integritas dan moralitas, sehingga di aspek penilaiannya itu semuanya masuk kategori aspek yang memang dipertimbangkan, yaitu memenuhi kriteria integritas dan memenuhi kriteria moralitas. Nah, ini untuk pertanyaan yang spesifik di bidang atau jabatan yang akan dilamar. Kemudian untuk soal wawancara nasionalisme dan wawasan kebangsaan, jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Ini hanya sebagai contoh teman-teman. Teman-teman bisa melihat, mencari di channel-channel lain atau di Google tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada saat sesi wawancara. Jadi apakah sikap nasionalisme bagi seorang ASN itu penting? Kemudian apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN? Kemudian apakah Anda bisa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi jika diangkat menjadi ASN? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang berkaitan dengan nasionalisme maupun wawasan kebangsaan. Kemudian ini pertanyaan yang sesuai bidang yang sebelumnya juga tadi saya sudah sebutkan pada contoh sebelumnya. Misalnya apa motivasi Anda menjadi seorang penyuluh, kemudian apa saja yang Anda ketahui tentang penyuluh pertanian, kemudian bagaimana pendapat Anda tentang kondisi penyuluh pertanian saat ini. Jadi pada intinya teman-teman ingat lagi bahwa setiap jawaban yang teman-teman berikan itu mengandung nilai integritas dan moralitas. Jadi ada yang bertanya juga tentang tes wawancara ini, apakah memang dijawab secara tertulis atau tidak. Nah, itu teman-teman bisa mencari informasi yang lebih detail, tetapi saya pernah diskusi bercerita dengan teman saya yang ikut tes P3K tahun kemarin. Jadi untuk tes wawancaranya itu memang tidak dijawab secara tertulis, karena pada saat tes wawancara itu memang langsung di video tetap muka langsung. Jadi dijawabnya itu secara lisan, tidak tertulis. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang sudah saya siapkan yang akan dijawab dengan jawaban secara tertulis. Nah, yang pertama, apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi tempat Anda bekerja? Jadi, di video sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa untuk soal wawancara yang dijawab secara tertulis itu memiliki setiap opsinya itu memiliki bobot nilai. Jadi A, B, C, dan D itu memiliki nilai 1 sampai 4, yang dimana poin 4 itu memiliki nilai tertinggi untuk jawaban yang terbaik. Nah, misalnya untuk soal ini saja kita lihat untuk jawabannya di sini, yaitu poin D memiliki nilai 4, yaitu berarti poin D adalah jawaban yang paling benar. Kemudian C itu nilainya 1, B itu nilainya 2, dan A itu nilainya 3. Jadi jika teman-teman ditanya apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi tempat Anda bekerja, maka teman-teman harus menjawab atau jawaban yang terbaik, yaitu saya akan bekerja semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik bagi instansi. Nah, ini adalah tipe soal integritas. Makanya saya sudah sebutkan bahwa setiap soal itu memiliki poin integritas maupun moralitas. Nah, di sini soal pada opsi A itu memiliki poin 3, yaitu saya akan bekerja sesuai arahan dari pimpinan. Kemudian opsi B memiliki poin 2, saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Kemudian opsi C itu memiliki nilai 1, yaitu saya akan bekerja keras untuk mendapatkan perhatian dari atasan. Kira-kira seperti itu. Nah, nomor 2, bagaimana sikap dan perilaku Anda jika ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Nah, ini masing-masing soal juga memiliki bobot nilai. Teman-teman bisa lihat saja. Poin B itu memiliki nilai 4, artinya memiliki jawaban yang terbaik.
Dan ini merupakan tipe soal moralitas. Poin B, nilainya 4, yaitu dengan jawaban saya akan menerima kritikan yang membangun, kemudian saya akan evaluasi dan memperbaikinya. Jadi untuk soal-soal seperti ini teman-teman bisa Jadi untuk soal-soal seperti ini teman-teman bisa mencari di internet atau di channel-channel lain. Sudah banyak sekali soal-soal yang membahas tentang tes-tes wawancara ini. Soal nomor 3 sama juga, bobot nilainya teman-teman bisa lihat dan bisa lagi dikembangkan soal-soalnya. Lebih banyak teman-teman mempelajari soal-soal seperti ini, lebih bagus untuk wawasan teman-teman. Lebih banyak juga kosa soal teman-teman, sehingga teman-teman bisa menjawab soal wawancara apapun itu. Lebih banyak, lebih baik. Nah, ini untuk tipe soal integritas. Oke teman-teman, saya pikir sampai di situ dulu yang bisa saya berikan. Jadi pada intinya di sini, teman-teman perlu memahami bahwa hal yang dipertimbangkan dalam tes wawancara yaitu ada 2, yaitu tentang integritas dan moralitas. Teman-teman bisa mempelajari lebih detail lagi bahwa apa-apa saja yang berkaitan dengan integritas dan apa-apa saja yang berkaitan dengan moralitas sebagai dasar untuk teman-teman menghadapi tes wawancara nanti. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.